Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahma dari kelas 5J. Akan membawakan resum dari materi yang berjudul Praktek Ibadah Pengurusan Jenazah Harokat Akhir Ramadan 1442 yang dibawakan oleh Ustadz Haji Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan bagi orang-orang muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah muslim yang lainnya, walaupun hukumnya fardu kifayah. Hal-hal yang dilakukan kepada jenazah setelah meninggal: pertama, memejamkan kedua matanya, mengikat kepala untuk menyatukan bibirnya, menggerakkan dan melemaskan persendiannya, mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran, melepas pakaiannya dengan menjaga auratnya, meletakkan di atas ranjang atau papan agar tidak terpengaruh oleh dinginnya lantai, menutupi dengan kain, berdoa untuk mayit, mengucap kalimat istirja, membayar hutang dengan bersegera mempersiapkan pengurusannya, dikuburkan di tempat ia meninggal. Itu lebih baik memberitahukan kerabatnya untuk menghadiri sholat atau mengurus jenazah, menyegerakan wasiatnya. Memandikan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Syarat-syarat yang memandikan: muslim, berakal, amanah, alim, dan merahasiakan. Yang merahasiakan artinya jika mayit tersebut memiliki kekurangan di fisik, maka yang memandikan wajib merahasiakannya. Syarat tempat memandikan: tidak di WC atau tempat sempit, dan tidak di tempat yang ada patung atau lukisan makhluk hidup untuk menghargai mayat. Tata cara mandikan: letakkan mayit di atas pemandian, lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup aurat, pijat perlahan bagian perut untuk mengeluarkan kotorannya, gunakan sarung tangan atau masker untuk membersihkan bagian bawah penutup, mewudukan mayit, memandikan dengan daun bidara terlebih dahulu, membasuh bagian kanan terlebih dahulu dari atas ke bawah, dibalikan dengan posisi bertumpu ke kiri, tidak ditelungkupkan. Lakukan hal tersebut kedua kalinya dan ketiga kalinya dengan kapur barus. Keringkan dengan handuk bersih, pindahkan ke tempat pengkafanan. Jika laki-laki, dirapihkan rambutnya, dan jika perempuan, digerai rambutnya. Apabila rambutnya terlalu panjang, bisa dikepang menjadi 3. Mengkafani jenazah: laki-laki memakai 3 kain dan perempuan memakai 5 kain. Tata cara mengkafani: mengukur panjang dari kepala hingga kaki dan lebihkan 60 cm, dan mengukur lebar dengan mengukur ujung bahu kanan dan ujung bahu kiri, lalu keduanya dikalikan 3. Kain kafan yang telah siap ditaburkan wangian dan letakkan mayit dengan hati-hati dengan menjaga auratnya. Oleskan minyak wangi pada tubuh mayit, terutama pada 7 anggota sujud. Mengikat ujung kain dengan kokoh. Menyolati jenazah: sholat jenazah tidak terikat waktu, berbeda dengan sholat fardu. Rukun sholat jenazah: niat, membaca sholawat Nabi, doa kepada mayit, membaca doa setelah takbir keempat, dan salam. Selanjutnya materi yang kedua, praktikum ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi toharoh secara bahasa adalah bersih dan bebas dari kotoran yang bersifat indrawi dan non-indrawi. Secara istilah, suatu kegiatan bersuci menghilangkan dari hadas atau najis atau makna yang berkaitan pada bentuknya. Hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menghalangi sholat, contoh kentut, BAB, haid, dan lain-lain. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk ibadah, contohnya air kencing, kotoran hewan, dan lain-lain. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang membuat seseorang terhalang untuk melaksanakan sholat, seperti BAB, kentut, buang air kecil. Hadas besar adalah hadas yang membuat seseorang terhalang untuk melaksanakan sholat dan puasa, seperti menstruasi, nifas, mimpi basah, dan keluar air mani. Najis terbagi menjadi 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughallazoh. Najis mukhafafah itu adalah najis yang paling ringan. Contohnya adalah
air seni bagi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun, dan cara membersihkannya cukup dengan percikan air. Najis mutawasitoh adalah najis sedang, contohnya seperti kotoran manusia, dan cara membersihkannya dengan cara dicuci. Najis mughalazoh adalah najis besar. Najis besar seperti jilatan anjing, dan cara membersihkannya basuh air 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah. Wudu. Rukun wudu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Syarat dan sebab tayamum: tidak ada air, letak air sangat jauh, bahaya jika mendapatkan air, cuaca yang sangat dingin, halangan terkena air karena penyakit. Rukun tayamum ada 4. Niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, tertib. Mandi besar. Tata cara mandi besar: mengambil air, mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci kemaluan, mencuci tangan dengan sabun, sela-sela rambut, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti wudunya sholat, basuh seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Judul materi yang ketiga adalah Sirah Nabawiyah dan Ramadan di zaman Nabi. Peristiwa besar di bulan Ramadan: nuzulul Quran, Perang Badar 2 Hijriah, pembebasan Makkah 8 Hijriah, pulangnya Rasul SAW dari Perang Tabuk 9 Hijriah. Pada zaman dahulu, jika tempat itu disujuti atau dijadikan tempat sholat oleh Rasulullah, tempat berdoa oleh Rasul SAW, maka tempat itu akan dibangun masjid. Fathul Makkah. Hasil dari pembebasan Makkah adalah orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, seperti yang dikatakan dalam surat An-Nasr. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan bersihnya Baitul Haram dari berhala-berhala. Pada tahun 9 Hijriah, kabilah-kabilah yang ada di semenanjung Arab datang kepada Rasulullah SAW, sehingga tahun ini disebut Amul Wufud atau tahun delegasi. Dan yang terakhir, persiapan jalur untuk menyatukan semenanjung Arab dan menyebarkan Islam di luar semenanjung Arab. Judul keempat adalah Training Motivation. Para orang-orang sukses tidak akan sukses apabila tidak disiplin. Bagi kita cukup memiliki motivasi untuk disiplin. Motivasi bukan sekedar buku atau tulisan yang kita baca. Bisa jadi seseorang termotivasi karena sejarah dirinya di masa lalu atau sejarah orang tuanya. Dan ingat, tiada orang besar yang tidak menghargai dirinya, dan tiada orang besar yang tidak berkeyakinan kepada yang besar. Jika kita ingin memotivasi, kita harus bersikap positif. Alam adalah cermin besar, maka jika kita tersenyum, alam akan merefleksikan senyuman. Dan jika kita bersedih, maka alam juga akan merefleksikan kesedihan. Begitu juga dengan pergaulanmu dan prasangkamu. Disiplin dan self-support adalah kunci pertama dalam memotivasi diri. Orang-orang yang besar percaya pada dirinya dan langkahnya, mengikuti kata hatinya, dan tidak peduli pada apa yang orang lain katakan. Mereka menjadikan perkataan orang lain sebagai alat untuk mereka maju lebih ke depan. Judul yang kelima adalah Isu-isu kontemporer, paham liberal, sekuler, kapitalis, ormas Islam, dan aliran keagamaan, aliran sesat, dan LGBT. Aliran-aliran ini tidak menyerang Islam secara fisik, maka disebut perang pemikiran. Aliran-aliran ini menyerang pemikiran-pemikiran orang Islam. Perang pemikiran. Perang pemikiran pertama kali dilakukan oleh jin saat menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kenapa adanya perang pemikiran? Karena mereka tidak mengetahui yang benar dan yang salah. Terkadang manusia tidak mendengarkan kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka dihancurkan oleh kebenaran.
Selanjutnya adalah praktek. Praktek yang pertama adalah praktek sholat jenazah. Allahu Akbar. Berniat usolli sholata ala hadhil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Baru takbir. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah ini dilakukan dengan berdiri. Dan praktik yang kedua adalah tayamum. Berniat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Lalu kita ambil debu dari terdekat. Lalu ambil debu dari tempat yang berbeda. Sekian resum dan praktik dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.